Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Natasha. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya peran public speaking pada era modern digital communication, yang merupakan tugas besar satu dari mata kuliah Public Speaking and Announcing. Oke, pada slide pertama, saya akan menjelaskan bahwa public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Dan pada umumnya, public speaking itu bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau bisa menghibur orang banyak. Lalu pada slide kedua, kemampuan menguasai massa atau publik dapat menjadi aset yang sangat berharga tentunya bagi tujuan komersil atau non-komersil suatu perusahaan atau organisasi. Nah, berikut ini adalah 4 teknik nih dari public speaking dasar yang harus dipahami. Yang pertama itu ada start of fire, yang kedua ada build a bridge, yang ketiga ada for instance, yang keempat ada so what. Lalu dalam teori komunikasi, tujuan berbicara bukan hanya sekedar merespon peristiwa, tindak tutur yang diterima, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas tentunya. Manusia dapat mempengaruhi, membujuk, memberikan informasi, mengungkapkan pikirannya, dan masih banyak lagi tujuan yang ditujukan dari berbagai peristiwa tindak tutur berbicara. Lalu apa itu hakikat berbicara? Hakikat berbicara itu adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan tentunya dari ekspresi raut muka atau raut wajah. Lalu apakah alasan manusia untuk berbicara? Tentunya manusia berbicara karena adanya perasaan sakit yang luar biasa yang dialami oleh dirinya. Tetapi berbicara juga bisa terjadi ketika manusia berimajinasi tentang suatu hal. Dan menurut saya pun berbicara itu memang menjadi suatu kewajiban jika mereka ingin mengungkapkan perasaannya itu melalui berbicara. Seperti itu. Lalu ada tujuan berbicara. Apa sih tujuan berbicara itu? Yang pertama itu ada mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Nah, yang kedua, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Karena jika komunikasi hanya berjalan satu arah, maka tidak akan menghasilkan komunikasi dengan baik. Lalu yang ketiga akan ada tujuannya adalah untuk menghibur orang lain. Ketika kita ingin menghibur orang lain, tentunya kita akan berbicara kepadanya dan berusaha untuk memberikan ekspresi terbaik. Lalu ada menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi tentunya adalah salah satunya bisa melalui berbicara. Lalu membujuk atau mempengaruhi orang lain. Biasanya ketika kita mempengaruhi orang lain atau membujuknya untuk menghadiri suatu acara misalnya, itu biasanya menggunakan kata-kata atau berbicara. Lalu communication skill itu menjadi suatu tuntutan yang wajib dipenuhi dalam persaingan di era digital sesuai dengan topik kita kali ini. Hal tersebut menjadi penting untuk menghindari kesalahan penyampaian dalam suatu forum tentunya. Dengan adanya communication skill itu bisa menghindari kesalahan-kesalahan. Belum lagi saat ini banyak loh yang masuk beragam alat untuk komunikasi di dunia digital. Hadirnya berita-berita hoax saat ini juga bisa menjadi akibat dari pesan yang disampaikan antar personal tidak sesuai. Nah, artinya penerima belum bisa menerima pesan dengan baik. Mampu berkomunikasi secara efektif adalah yang paling penting dari semua keterampilan hidup. Maka ketika kita mempunyai communication skill, maka hal-hal tersebut, hal-hal yang seperti kesalahan dalam penerimaan pesan dan lain-lain itu tidak akan terjadi. Lalu selanjutnya, dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan tidak luput tentunya dari kemampuan public speaking. Terlebih lagi zaman yang sudah memasuki era digital saat ini, perlu adanya peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan era modern dengan pendidikan karakter nih. Pelajar
sebagai generasi muda akan memiliki nilai tambah atau nilai plus tentunya, dan nilai jual yang lebih jika ia memahami dan mengetahui tentang teknik-teknik dasar untuk menjadi public speaker yang handal. Selain itu, kemampuan public speaking yang ditimbangi dengan kemampuan presentasi yang baik merupakan tuntutan hampir dalam semua profesi di era digital ini. Jadi public speaking itu tentunya sangat-sangat penting tentunya bagi kehidupan kita, terutama dalam dunia pekerjaan dan dunia pendidikan. Karena setiap hal yang kita lakukan di dalam dua dunia tersebut itu memaksa kita untuk melakukan sebuah presentasi dan berbicara di depan orang banyak. Karena seorang public speaker yang handal harus dapat mempresentasikan dirinya dalam segala kesempatan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, saat ini public speaking merupakan salah satu kemampuan mutlak yang dibutuhkan di era global atau komunikasi digital tentunya. Hal tersebut dipicu tentunya oleh zaman dan teknologi yang ada sekarang yang sangat-sangat canggih, yang memaksa individu untuk bisa bersaing untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi bermanfaat sekali lah public speaking ini untuk meningkatkan kualitas diri kita di zaman yang sudah canggih seperti ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini mengenai topik yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.